pemirsa Generasi Mecin, ketemu lagi dengan saya Patra Gumala. Aduh, saya buka dulu ya. Saya pakai anduk bukan kenapa-napa. Soalnya harga masker mahal sekarang. Masa ada yang jual satunya 2 juta? Dasar mengambil keuntungan di saat orang lagi panik. Hari ini saya di Hotel 88 Jakarta di Fatmawati mau ngobrol-ngobrol soal virus corona nih. Perlu sepanik itu nggak sih orang Indonesia? Karena minggu lalu kan sudah diumumkan ada 2 suspek virus corona ya. Nah, hari ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan 3 narasumber saya. Selain pencegahannya, efeknya apa yang ditimbulin dengan diumumkannya ada 2 suspek virus corona di Indonesia minggu lalu. Oke, masuk ke dalam nih. Gerah di luar juga, yuk. Welcome drinknya nih. Siang, Mbak, ini welcome drinknya apa nih? Ini kita ada empon-empon Mbak Fatma, Pak. Oh, ini dia nih yang lagi banyak diomongin sama orang-orang juga nih. Untuk mengantisipasi coronavirus. Betul nih, empon-empon yang katanya bisa membantu untuk mencegah tersebarnya virus corona di Indonesia dengan ramuan rempah-rempah. Kita cobain ya. Wah, segar. Ini rempah-rempah ya nih, tuh. Salah satu campurannya ini ya, kunyit nih pemirsa. Oke, saya bawa masuk ya Mbak. Ya, silakan, Pak. Saya bawa masuk ya. Ngobrol dengan narasumber saya di dalam sambil minum empon-empon untuk mencegah virus corona. Yuk masuk yuk. Masker mendadak menjadi barang langka sejak wabah virus corona merebak di Cina. Kalaupun ada, harganya sangat mahal. Masker sensi atau dikenal dengan masker bedah dijual 400.000 per dus. Sementara masker N95 harganya mencapai 1,5 juta rupiah. Situasi ini ternyata dimanfaatkan sekelompok orang untuk meraup keuntungan dengan menimbun dan memproduksi masker ilegal tidak berstandar SNI. Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri Jenderal Idam Aziz mengambil tindakan terkait langkanya masker wajah. Presiden memperingatkan kepada para pihak yang mencari kesempatan untuk meraup untung besar. Presiden menyatakan ada 50 juta stok masker di Indonesia pasca kasus 2 WNI positif virus corona dan memperingatkan warga tidak panik memborong masker. Kita juga sudah memerintahkan Kapolri untuk menindak tegas pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan momentum seperti ini dengan menimbun masker, terutama ini masker, dan menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi. Hati-hati, ini perlu saya peringatkan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menggerebek gudang penimbunan dan pabrik produksi masker ilegal di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Tangerang, Banten. Dari tempat ini, polisi menyita ratusan ribu masker siap edar. Selain menimbun masker, para pelaku juga memproduksi masker secara ilegal alias tidak memenuhi standar kesehatan SNI, sehingga tidak layak bagi kesehatan. Sementara para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perdagangan dengan ancaman penjara selama 5 tahun dan denda 50 miliar rupiah. Tim Liputan, JAK TV. Nah, pemirsa, saya sudah di Hotel 88 Fatmawati bersama narasumber saya. Perlu segitu paniknya nggak sih menghadapi virus corona? Nah, saya sudah bersama narasumber saya yang pertama, ada Bapak Sugiono Saputra, peneliti mikrobiologi dari LIPI. Halo, Mas Sugiono. Halo. Dan juga ada Bapak Subandi, Ketua Umum Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia. Halo, Pak Bandi. Ya, halo. Saya sebelum nanya masalah ekonomi dan import-import, saya mau nanya ke Mas Sugiono dulu nih. Sebetulnya kita perlu sepanik ini nggak sih Mas menghadapi virus corona yang sudah terkonfirmasi minggu-minggu kemarin ya? Oke, yang pertama perlu diketahui bahwa memang ini jenis corona ini memang jenis baru nih. Nah, kemungkinan karena memang jenisnya baru,
kita kan nggak tahu karakteristiknya seperti apa, Oke. efeknya nanti sejauh mana. Nah, oleh karena itu mungkin antisipasinya atau penanggulangannya, kemudian juga efeknya ke masyarakat jadi semakin besar gitu. Padahal sebetulnya kalau kita lihat ya nggak begitu ganas nih dibandingkan dengan jenis coronavirus yang lain seperti SARS. Corona itu sebenarnya ada turunannya ya? Atau Nah, gimana sih coronavirus itu sebenarnya family ya. Jadi ada Oke. jadi coronavirus family gitu. Jadi di situ ada yang sudah pernah terjadi nih kasus SARS, kemudian MERS, Oh, oke. itu juga disebabkan oleh corona. Oke. Nah, yang sekarang COVID-19 ini memang jenis baru yang memang beda dengan Jadi lebih jenis detailnya sekarang ini yang coronavirus sedang lain. membuat panik ini adalah jenis virus COVID-19. Betul. Oke. Dan dia bagian dari keluarga corona kayak gitu ya? Iya, betul. Oke, oke. Nah, kalau kita lihat nih fatality rate-nya atau tingkat kematiannya memang jauh lebih rendah dibandingkan dengan SARS dan MERS. Jauh lebih rendah. Betul. Berarti yang sebenarnya bikin panik tuh sosial media atau Betul, pemberitaan? mungkin ada betulnya juga Oke. sosial media gitu. Karena jenis baru, kemudian jadi euforianya juga semakin besar gitu ya. Padahal sebetulnya jenis ini tidak lebih berbahaya daripada SARS dan MERS. Ini bisa dibuktikan secara ilmiah dan kedokteran ya? Maksudnya ini kan bukan analisa dari media atau gimana? Betul. Berarti secara fatality ya tadi istilahnya ya? Ya, fatality Lebih atau rendah mortality rate. dibandingkan virus-virus yang terdahulu ya, SARS atau MERS. MERS, betul. Oke, itu datanya diteliti kayak gimana sih penelitian dari jumlah kematiannya kah atau memang jenis mikrobiologinya? Ya, jadi kalau kasus outbreak atau wabah coronavirus yang pertama dulu memang SARS, terjadi sekitar tahun 2012 ya. Ya. Nah, ada di situ SARS jumlah. itu tuh, saya mau flashback lagi. Saya lupa Oke. juga memori. SARS itu sampai masuk ke Indonesia nggak dulu? Ya, Masuk juga. tapi kalau tidak salah penderitanya hanya beberapa, 1 atau 2. Suspeknya baru hanya 2 orang. Ya, Di? itu penderitanya. Di? Nah, itu kurang tahu. Oke. Kurang tahu Oh, detailnya. memang tidak diumumkan seperti sekarang ya? Diumumkan juga, Diumumkan sama juga. juga. Tapi memang kejadiannya sudah lama, sekitar tahun 2012. Oke, tapi penyebarannya memang tidak ada. Penyebarannya ada. Itu awalnya juga berasal dari Cina. Oke. Menyebar juga ke kurang lebih sekitar 28 negara. Oke, sama aja sebenarnya hampir sama kayak sekarang ya kondisinya ya. Ya, betul, hampir sama. SARS itu Cuman yang membedakan waktu itu SARS yang dari Cina juga ini memang fatality rate-nya sekitar 10%. Jadi tinggi, artinya ketika ada 100 orang penderita misalkan, 10 orangnya meninggal. betul. Oke. Nah, untuk yang COVID-19 ini memang penyebarannya sudah semakin meluas, sudah lebih dari 50 negara ya melebihi SARS. Dan penderitanya pun sudah melebihi SARS, tapi memang tidak lebih berbahaya daripada SARS. Oke. Fatality rate-nya hanya sekitar 2%. Jadi dari 100 mungkin cuman 2. Betul, Betul hanya ya? 2 yang fatal, bisa menyebabkan fatal. Itu pun bagi penderita yang sudah memiliki riwayat penyakit Ya. bawaan. Dan lanjut usia setahu saya. Betul. Oke. Jadi memang sebagian besar, sekitar 83% itu gejalanya hanya ringan. Nah, untuk proses penyebarannya sendiri banyak yang sampai segitu paniknya masker dan lain-lain. Sebenarnya itu dari sentuhan atau udara atau darah atau gimana sih sebenarnya? Sebetulnya kalau penularan yang memang chance-nya besar ya untuk tertular memang dari respiratory droplet ya. Apa tuh, Mas, bahasa umum? Jadi kalau kita batuk atau bersin, kita akan mengeluarkan droplet. Oke. Nah, itu kalau kita kontak langsung dengan orang lain misalkan dalam jarak 1 meter, kemungkinan kan ada transfer droplet nih Iya. ke orang tersebut. Nah, itu potensi bisa tertular. Oke. Kemudian potensi lain misalkan kalau ada benda-benda yang memang sudah terkontaminasi oleh droplet itu. Kemudian benda itu kita pegang, tangan kita terkontaminasi, Kayak gitu. tangan kita nyentuh mulut atau kita makan pakai tangan yang ini belum dicuci, nyentuh hidung, nah itu juga bisa masuk gitu. Kemudian ada kemungkinan lain kalau kita lewat mata ya, tapi bukan lewat pandangan mata. Oke. Udara gimana? Jadi kalau kita kucek-kucek misalkan, nah kalau kita kucek-kucek, Oh. nah kemudian ada orang kita sakit, kemudian kita kucek-kucek, kemudian kita berjabat tangan dengan orang yang sehat dan kena, kemudian orang yang sehat itu kena
juga menyentuh hidung atau mulut, kemungkinan juga bisa masuk gitu. Oke, kayak gitu ya. Jadi nggak lewat lagi diam udara terus kena, nggak kayak Iya. nggak semacam virus flu ya. Kalau gitu flu kan ya? Ya betul, memang gejalanya mirip flu dan memang kebanyakan ringan kok gejalanya. Oke, untuk pengobatannya memang mungkin yang dikhawatirkan karena pengobatan si virus ini yang belum ditemukan ya, karena memang jenis virus baru ya si COVID-19 ini ya. Betul, memang obat spesifiknya belum ditemukan, tapi kalau kita lihat rilis dari pemerintah Cina ataupun dari Amerika Serikat, mereka juga sebenarnya sudah memakai beberapa obat yang itu diaplikasikan ke penderita HIV/AIDS atau Ebola. Jadi Oke. obatnya serupa dengan itu. Oh, secara kandungan obatnya mirip-mirip sana ya? Iya, Ini memang kalau dipakai ada untuk kayak itu. jamu yang di Indonesia tuh udah banyak spekulasi nih, kayak ini kita baru mencoba jamu empon-empon ya. Empon-empon ya ini ya namanya, yang disediakan sama Hotel 88 yang konon katanya bisa mengobati apa mencegah virus ya. Sebenarnya kalau jenis-jenis kayak ini udah dicoba ini. Jadi pemirsa kita lagi mencoba jamu empon-empon yang belakangan lagi rame. Konon katanya di pasar pun kayak jahe, terus pokoknya jenis-jenis apa sih, bukan umbi-umbian ya, itu apa nih mas namanya? Rimpang. Rempah-rempah ini sudah mulai laku di pasaran. Efektivitasnya bener gak sih mas? Well, kalau kita lihat memang jamu atau memang rempah memang punya khasiat ya untuk kesehatan ya. Oke. Mungkin itu lebih kepada pencegahan ya untuk merangsang sistem imun kita agar lebih kuat. Oh, lebih ke situ ya. Gitu. Oke, nah. Sebetulnya memang untuk pengobatan COVID-19 kan memang tidak ada yang spesifik ya obatnya. Jadi lebih ke arah supportive care. Jadi perawatan support, kalau misalkan demam ya demamnya yang diturunkan, Oke. kalau batuk ya batuknya yang disembuhkan gitu. Jadi sembari meningkatkan imunitas tubuh nanti akan sembuh. Karena sendiri. satu-satunya yang bisa melawan virus itu cuman imunitas tubuh ya, sebenarnya kayak gitu. Bener gak sih saya? Ya itu salah Ini satunya. salah satunya betul, ya, betul. salah satunya. Oke, habis ini saya mau ngobrol dengan narasumber saya lainnya juga berhubungan dengan kegelisahan di bidang ekonomi. Ini pemerintah kemarin bilang sebenarnya investasi udah mau masuk, cuman tiba-tiba ngerem karena ada virus corona ini. Saya salah satunya mau ngobrol dengan Pak Subandi, dan saya punya satu narasumber lagi yang cukup mengganggu ekonomi di bidang umroh. Nah, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Generasi Mecin.